Perkenalkan, nama saya Valentino Parezi dari Murai Produksi Ternak kelas B kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai latar belakang dari praktikum acara kelima. Silakan disimak videonya. Terima kasih. Latar belakang dari praktikum acara kelima ini yaitu dalam meningkatkan persentase konsumsi masyarakat terhadap produktivitas hasil dari peternakan, memerlukan kualitas yang tinggi dan mutu yang tinggi dari produk hasil peternakan itu sendiri. Maka diperlukan teknologi yang dapat membuat hasil dari perkawinan buatan untuk memperbaiki mutu serta genetik setiap komoditas dalam sektor peternakan. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan yaitu inseminasi buatan, yaitu teknologi yang merupakan salah satu upaya untuk mengefisiensi penggunaan semen dan penggunaan pejantan dalam pelaksanaan perkawinan ternak. Selain itu, dalam inseminasi buatan juga dapat memperbaiki mutu genetik ternak dan meningkatkan populasi ternak itu sendiri. Nah, seperti yang sudah dilakukan pada acara sebelumnya, yaitu dengan penampungan semen menjadi salah satu tahap penting sebelum melakukan kegiatan inseminasi buatan. Setelah melakukan kegiatan penampungan semen, dilakukan terlebih dahulu pengenceran semen serta deteksi birahi, baru dilanjutkan dengan inseminasi buatan. Kemudian setelah dilanjutkan dengan inseminasi buatan, dilakukan suatu kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dalam kegiatan inseminasi buatan tersebut, yaitu dilakukan dengan deteksi kebuntingan. Di deteksi kebuntingan ini pada ternak dapat dilakukan sebelum dilakukan inseminasi buatan. Jadi deteksi kebuntingan ini tidak harus dilaksanakan setelah kegiatan inseminasi buatan, melainkan sebelum pun juga bisa. Hal tersebut untuk mengetahui dahulu status reproduksi ternak tersebut seperti apa. Nah, tingkat keberhasilan inseminasi buatan sendiri pun sangat dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang utama yaitu yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu pemilihan sapi akseptor yang tepat, pengujian kualitas semen yang tepat juga, akurasi deteksi birahi oleh para peternak, dan keterampilan dalam menginseminasi atau sebagai inseminator. Sekian latar belakang dari praktikum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Fadliskon dari Ilmu Reproduksi Ternak kelas B kelompok 6, ingin menjelaskan tentang tujuan praktikum acara kelima. Tujuan dari praktikum acara 5 inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ternak adalah untuk mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan serta untuk dapat mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB, untuk dapat mengetahui mendeteksi terjadinya estrus atau birahi ternak, untuk dapat membaca kode yang tertera pada straw semen beku, untuk dapat membaca dan menulis form recording ternak, dan untuk mengenal beberapa metode deteksi buntingan ternak, dan untuk mengetahui deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal, palpasi bunting. Selanjutnya, manfaat praktikum acara kelima inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan ternak adalah untuk mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan serta untuk dapat mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB, untuk dapat mengetahui mendeteksi terjadinya estrus atau birahi ternak, untuk dapat membaca kode yang tertera pada straw semen beku. Materi yang digunakan dalam praktikum deteksi birahi meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu alat tulis yang berfungsi untuk mencatat skor birahi pada ternak. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu ternak sapi yang berfungsi untuk diamati birahinya. Perkenalkan, nama saya Fuad Khairul Naim dari kelas RTB kelompok 6 dengan nomor NIM 2301191302554. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengenceran semen sapi. Metode pengenceran semen sapi dilakukan dengan mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan pembekuan semen
untuk menghindari cold shock ketika proses pendinginan dimulai. Pengenceran semen sapi bergantung pada volume semen, konsentrasi semen, persentase spermatozoa hidup yang bergerak progresif, serta dosis semen untuk diinseminasikan. Pengenceran semen dilakukan dengan cara menggunakan penambahan bahan pengencer semen yaitu stop solution yang masing-masing secara terpisah dimasukkan ke dalam tabung reaksi sedikit demi sedikit yang telah terisi semen secara perlahan-lahan dengan melewati dinding tabung reaksi. Semen dan bahan pengencer kemudian dihomogenkan dengan cara diaduk secara perlahan atau digojok untuk menghasilkan volume total, yaitu jumlah semen dan pengencer yang akan didapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Arta Irawan dengan NIM 2301191302886. Saya dari kelompok 6 kelas peternakan B. Di sini saya ada di acara 5 praktikum ilmu reproduksi ternak. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pengenceran pada semen ayam. Metode ini merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan bahan kimia yang nantinya akan mempertahankan kehidupan si sperma dalam waktu tertentu untuk digunakan dalam proses IB dalam mendapatkan bibit yang unggul. Tujuan dari pengenceran semen ini adalah untuk menambahkan volume, untuk melindungi spermatozoa, serta memberikan sumber energi bagi si semen melalui bahan pengencer ini yang bertindak sebagai larutan buffer atau larutan yang dapat mempertahankan pH dari si semen. Metode pengenceran ayam ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan pengencer semen ke dalam cairan semen sebelum dilakukan proses pembekuan semen. Hal ini dilakukan untuk menghindari cold shock ketika proses pendinginan akan dimulai. Pengenceran semen dilakukan dengan cara menambahkan semen ke dalam tabung yang telah berisi bahan pengencer CEP2 ditambah dengan 10% kuning telur secara bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian cairan tersebut dan maksudnya larutan tersebut digoyang-goyang perlahan-lahan agar larutannya menjadi homogen. Nah, kadar pengenceran semen dilakukan dengan perbandingan 1:2 dengan volume masing-masing yaitu 0,25 ml dan 0,5 ml. Semen selanjutnya dimasukkan dalam pendingin dengan suhu 5 derajat Celcius selama 2-3 jam. Semen kemudian dituangkan ke dalam bak pengencer untuk selanjutnya diteruskan dengan pembekuan semen. Proses pengenceran semen ini dihitung dengan menggunakan rumus pengenceran, yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2, di mana V1 ini adalah volume semen segar, kemudian V2 ini volume campuran semen segar plus bahan pengencer yang telah dicampurkan. Kemudian M1 yaitu konsentrasi dari spermatozoa dari semen segar, di mana di sini perhitungannya adalah 35 dikali 10⁻⁶. Kemudian M2 ini adalah konsentrasi dari spermatozoa dalam pengencer yang telah ditentukan. Volume pengencer ini selanjutnya dapat dihitung dengan rumus yaitu VP sama dengan volume semen dikali persen motilitas dikali konsentrasi sperma dibagi jumlah sperma dalam 1 kali straw atau volume 1 kali straw pada semen ayam dikurangi dengan volume semen. Oke. Perkenalkan, nama saya Sultan Novalaruni dari kelompok 6 IRT kelas B, ingin menjelaskan deteksi birahi dan palpasi abdominal. Deteksi birahi merupakan kondisi ternak betina secara alami menerima kehadiran pejantan untuk melakukan perkawinan. Deteksi birahi merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan saat akan melakukan perkawinan ternak. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap keberhasilan inseminasi buatan. Karena mengawinkan ternak, apabila ternak betina tidak mengalami birahi, maka akan terjadi gagal kebuntingan. Tanda-tanda birahi pada ternak ruminansia betina seperti mata gelisah, warna berbinal, vulva akan kemerah-merahan, dan vulva akan terasa hangat serta bengkak.
juga akan mengeluarkan lendir dari bagian vulva. Siklus birahi pada sapi terjadi antara 20-21 hari dan pada kambing 21 hari. Parameter yang digunakan untuk deteksi birahi meliputi sekreta lendir. Sekreta lendir memiliki skor antara 1-3, warna vulva, suhu vulva, serta tanda-tanda birahi. Penilaian vulva dengan skor 1 berarti vulva akan berwarna putih ke merah mudaan atau kepimpinan. Skor 2, vulva akan berwarna pink sepenuhnya. Dan skor 3, vulva akan berwarna merah. Penilaian sekreta lendir dengan skor 1 berarti lendir masih berasal di daerah vulva. Untuk skor 2 berarti vulva akan menetes pada paha. Dan untuk skor 3, sekreta lendir akan menetes pada lantai. Perubahan suhu pada vagina juga dapat disebabkan oleh meningkatnya sirkulasi darah saat heterus. Peningkatan suhu pada vagina diikuti dengan warna vagina yang memerah. Meningkatnya kadar estrogen dapat menyebabkan aliran darah meningkat, sehingga dapat menyebabkan vulva membengkak dan suhu pada vagina meningkat. Untuk tingkah laku ternak mengalami birahi, yaitu ternak tersebut ingin menaiki tempat makan, ternak teriak-teriak atau bunga-bunga dan gelisah. Penilaian skor tingkah laku ternak dengan skor plus atau positif atau nyata berarti ternak sedang mengalami birahi. Apabila skor negatif atau mens, ternak tidak mengalami birahi. Ternak juga akan mengalami sekresi uterus dikarenakan saat waktu perkawinan akibat suplai darah yang semakin bertambah saat birahi, sehingga dapat meningkatkan sel responsif terhadap rangsangan. Metode deteksi birahi dapat dilakukan secara fisik, yaitu dengan melihat perubahan tingkah laku dan perubahan pada vulva ternak. Selain mengamati tanda birahi pada ternak ruminansia, dapat dilakukan dengan metode palpasi rektal, yaitu memasukkan tangan ke dalam rektum sapi untuk memastikan bahwa sapi benar-benar berada pada fase etrus yang kemudian sapi akan dikawinkan. Untuk ternak yang menunjukkan bahwa ternak itu sedang mengalami fase etrus, pagi hari dilakukan inseminasi buatan dan pada sore hari. Perkenalkan, nama saya Risma Yudiandini dari kelompok 6 kelas IRTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan ternak secara alami. Jadi, perkawinan alami merupakan perkawinan di mana pejantan memasukkan sperma langsung ke ternak betina tanpa bantuan alat buatan. Biasanya saat perkawinan alami, ternak jantan bersifat lebih agresif daripada ternak betina yang responsif atau menunggu. Perkawinan alami ini hanya terjadi saat ternak jantan dan ternak betina sedang birahi. Kelebihan perkawinan alami itu sendiri adalah peternak tidak perlu mengecek birahi pada ternak betina, semen yang diejakulasikan tanpa proses pengenceran sehingga kualitasnya lebih bagus, tidak memerlukan biaya yang banyak dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Namun perkawinan alami itu sendiri memiliki kekurangan, yaitu rentan terjadinya kecelakaan saat perkawinan, waktu dan tanggal perkawinan yang kurang dapat diprediksi, resiko terhadap pemakaian yang berlebihan, dan tingkat kebuntingan yang rendah karena penanganan ternak-ternak yang dikawinkan dan pejantan dalam kelompok betina tersebut yang tidak seimbang, sehingga tingkat keberhasilan perkawinan alami hanya sebesar 40%. Inseminasi buatan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memasukkan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi ternak betina yang sedang birahi dengan bantuan alat inseminator agar terjadi kebuntingan pada ternak betina. Kelebihan dari inseminasi buatan diantaranya dapat meningkatkan mutu genetik pada ternak, recording ternak lebih akurat, menghemat biaya perkawinan karena tidak membutuhkan pejantan yang banyak. Sedangkan kekurangannya adalah sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus untuk inseminasi kurang dan dapat menghilangkan sifat bangsa lokal dalam waktu yang cepat. Perkenalkan, nama saya Risma Yudiandini dari kelompok 6 kelas IRTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inseminasi buatan pada sapi. Jadi, inseminasi buatan pada sapi dilakukan dengan metode rektovaginal di mana ibigan akan dimasukkan ke dalam serviks dengan menggunakan satu tangan. Persiapan alat yang digunakan untuk proses inseminasi buatan pada sapi meliputi kontainer yang digunakan untuk
menyimpan straw beku dengan cairan nitrogen, kemudian ada pinset yang digunakan untuk mengambil straw beku di dalam kontainer, kemudian ada termometer yang digunakan untuk mengecek suhu saat proses thawing, kemudian ada wadah dan media thawing yang digunakan untuk melakukan proses thawing, kemudian ada tisu yang digunakan untuk membersihkan straw, kemudian ada cutter straw yang digunakan untuk memotong straw pada bagian segel pabrik, dan ada plastik sheet yang digunakan untuk menahan straw agar tidak keluar dari ibegan, kemudian ada plastik gloves yang digunakan untuk menjaga kebersihan tangan, dan ada kartu recording. Sebelum melakukan proses inseminasi buatan, kita melakukan proses thawing semen beku. Dilakukan dengan cara straw semen beku di-thawing selama 30 detik pada air hangat dengan suhu 37 derajat. Kemudian straw dibersihkan dengan tisu dan straw dimasukkan ke dalam ibegan. Kemudian plastik sheet dimasukkan ke dalam ibegan dan pastikan bagian bawah ibegan sudah berbunyi klik. Jika sudah seperti itu, ibegan sudah siap digunakan untuk proses inseminasi buatan. Untuk proses inseminasi buatan, pertama-tama sapi dimasukkan ke dalam kandang dan kemudian diikat. Inseminasi buatan dilakukan dengan cara ibegan yang sudah siap tadi diletakkan di kettle pack inseminator. Kemudian tangan inseminator memegang ekor sapi dan tangan satunya masuk ke dalam bagian rektum sapi. Memasukkan tangan dengan mengikuti irama ejaman dari sapi. Jika sapi mengejan, jangan dorong tangan ke dalam. Kemudian keluarkan kotoran yang berada di bagian dalam rektum. Jika sudah bersih, tuntun tangan untuk menemukan bentuk cincin dari serviks. Jika sudah ditemukan, pegang dan jangan dilepaskan. Kemudian vulva dibersihkan dengan tisu yang kering dan bersih. Kemudian ibegan dimasukkan lewat vulva dan dituntun terus ke vagina. Setelah sampai ke mulut serviks, ibegan akan terasa mendapat benturan-benturan yang kenyal. Saat sudah sampai di cincin keempat, maka tangan yang ada di dalam rektum mencoba untuk mencari ujung inseminasi gland yang sudah muncul di korpus uteri. Jika sudah terasa ujung glandnya, sudah berhasil melewati serviks dan pada posisi yang tepat untuk melakukan inseminasi buatan. Kemudian suntikan sperma yang ada dalam straw dengan cara menekan bagian untuk mengeluarkan sperma dari dalam straw. Tekan perlahan bagian tersebut hingga sperma menyebar ke dalam dua bagian korma uteri atau tanduk uterus. Setelah semua selesai, keluarkan ibegan dan tangan secara perlahan dengan hati-hati, sambil kadang didorong sedikit mengikuti irama ajaman dari sapi. Materi yang selanjutnya adalah inseminasi buatan pada ayam. Sebelum dilakukan proses inseminasi buatan, maka diperlukan seleksi ternak dan tahap penampungan semen pada ayam jantan. Persiapan dilakukan dengan cara menampung semen ayam jantan yang dipilih pada tabung tulip yang telah disediakan. Kemudian, mengkondisikan semen tersebut agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Hal ini dapat merusak konsentrasi semen apabila terkena cahaya matahari. Semen yang ditampung diencerkan menggunakan larutan stock solution yang telah dibuat. Setelah mengalami proses pengenceran semen menggunakan larutan stock solution yang dibuat, maka semen telah siap dimasukkan ke dalam spuit untuk siap dimasukkan ke dalam kloaka pada ayam betina. Inseminasi buatan pada ayam dilakukan dengan cara mencari posisi kloaka, lalu mendeposisikan semen pada kloaka dengan bantuan spuit. Spuit didorong perlahan-lahan dengan ibu jari yang diusahakan menahan pada kloaka agar semen tidak keluar kembali. Setelah semen pada spuit habis, maka ayam dapat dilepaskan dan proses inseminasi buatan telah berhasil dilaksanakan. Faktor keberhasilan inseminasi buatan. Faktor keberhasilan inseminasi buatan pada ternak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kualitas semen, yang kedua keadaan sapi sebagai aseptor IB, yang ketiga
ketetapan IB. Yang ketiga, keterampilan tenaga pelaksana atau inseminator, dan juga waktu pelaksanaan IB. Faktor ini berhubungan satu dengan yang lain. Bila salah satunya nilainya rendah akan menyebabkan hasil IB juga akan rendah. Faktor pertama yaitu kualitas semen. Kualitas semen yang baik memiliki motilitas minimal 40%. Yang faktor selanjutnya yaitu deteksi birahi yang akurat adalah kunci inseminasi buatan berhasil. Selanjutnya yaitu kondisi kesehatan ternak yang akan diinseminasi buatan. Dilihat dari genetik ternaknya, BCS badannya, kondisi organ ternaknya, dan ada beberapa penyakit yang perlu diperhatikan. Faktor lainnya adalah keterampilan inseminatornya. Dalam melaksanakan inseminasi buatan di lapangan, ada standar prosedur yang harus ditetapkan oleh petugas seperti cara handling semen, waktu towing, pelaksanaan palpasi rektal, dan inseminasi buatan yang sesuai prosedur. Semakin pintar inseminatornya, semakin besar pula keberhasilan inseminasi buatannya. Faktor yang terakhir adalah inseminasi buatan, waktu pelaksanaannya. Waktu terbaik pelaksanaan ini adalah 10 jam setelah mengalami awal birahi. Materi yang selanjutnya adalah materi mengenai deteksi kebuntingan. Nah, deteksi kebuntingan ini apa sih? Jadi, deteksi kebuntingan merupakan salah satu metode atau cara yang digunakan untuk mengetahui kondisi organ reproduksi pada ternak dan mengetahui bunting atau tidaknya suatu ternak. Tujuannya agar waktu produksi yang hilang akibat infertilitas pada suatu ternak dapat diminimalisir atau ditekan, dan dapat mencegah terjadinya keguguran pada fetus yang dikandung oleh ternak pada saat proses inseminasi buatan dilakukan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah menggunakan larutan diagnostik yang dicampurkan pada urin ternak yang bunting, lalu diamati apakah ada endapan berwarna kuning keruh atau tidak. Selain itu, ada juga berbagai metode yang lainnya. Yang pertama adalah palpasi rektal yang dilakukan dengan cara meraba saluran reproduksi, tepatnya di rektum. Kemudian metode palpasi abdominal yang dilakukan dengan cara meraba perut pada ternak bagian kanan untuk mengetahui ada tidaknya cairan yang mirip kolostrum atau tidak. Yang selanjutnya adalah metode NNR yang dapat dilakukan dengan cara mengamati siklus birahi pada suatu ternak. Serta metode yang terakhir adalah metode ultrasonografi atau USG yang dilakukan dengan bantuan alat untuk melihat kebuntingan pada ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Khairul Naim dari kelas IRTB kelompok 6 dengan NIM 2301 0119130 254. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai palpasi puting. Pemeriksaan kebuntingan dapat juga dideteksi dengan palpasi puting atau ambing. Palpasi adalah suatu tindakan pemeriksaan yang dilakukan dengan perabaan dan penekanan bagian tubuh dengan menggunakan jari atau tangan. Berdasarkan visualisasi dan dengan menggunakan jari tersebut, palpasi pada ambing diketahui ambing menjadi keras, kemerahan dan hangat pada saat ternak mengalami kebuntingan. Apabila terdapat cairan atau lendir di puting seperti madu yang berwarna kuning dan bertekstur lengket, maka sapi tersebut terdeteksi puting. Tingkat akurasi diagnosis kebuntingan melalui deteksi palpasi puting akan bergantung pada umur ternak, dengan akurasi mencapai 60-70%. Metode palpasi puting akan semakin meningkat akurasinya pada trimester akhir dan tidak akan efektif pada trimester awal. Kelebihan dari metode palpasi puting yaitu metodenya sederhana, tanpa menggunakan alat bantuan dan juga tanpa memberikan rasa tidak nyaman kepada ternak. Sedangkan kekurangan metode palpasi puting yaitu memiliki tingkat akurasi yang relatif cukup rendah. Hanya dapat dilakukan pada saat ternak menjelang partus. Tidak dapat mendeteksi kebuntingan dini karena pada masa trimester awal akurasi dari metode palpasi puting masih rendah dan terkadang terjadi kekeliruan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai
metode deteksi kepentingan GEA-Gesdek. Deteksi kepentingan dengan GEA-Gesdek merupakan salah satu metode pendeteksian dini oleh ternak yang mendeteksi adanya kandungan senyawa estradiol 17-alfa di dalam urin ternak bunting. Metode ini menggunakan alat dan bahan seperti urin ternak bunting, larutan pendahuluan, larutan penegas, dan alat seperti tabung ukur. Larutan pendahuluan di sini berfungsi untuk memutus ikatan ion fenol di dalam estradiol 17-alfa. Kemudian fungsi dari larutan penegas di sini adalah sebagai pengikat ion fenol estradiol hingga terbentuk endapan berwarna kekuningan. Proses pendeteksian ini yaitu dengan cara menuangkan urin ternak ke dalam tabung ukur, lalu meneteskan larutan pendahuluan sebanyak 2 tetes atau sebesar 0,1 ml untuk menandakan bahwa urin telah terbentuk suspensi. Kemudian ditambahkan dengan 5 tetes larutan penegas atau sekitar 0,2 ml yang kemudian akan membentuk suatu endapan berwarna kuning kecoklatan. Nah, hasil dari endapan ini akan turun ke dasar tabung ukur yang menandakan bahwa ternak mengalami kebuntingan. Sebaliknya, ketika tidak terjadi endapan pada urin, maka ternak tidak mengalami kebuntingan. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur usia kebuntingan dalam 2 minggu. Metode ini telah mencapai keakuratan dalam pendeteksian kebuntingan hingga 87,58% keberhasilan. Nah, faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam perhitungan kebuntingan antara lain adalah pengujian pada usia kebuntingan tua atau usia kebuntingan yang terlalu muda, yaitu di bawah 13 hari, dan pemeliharaan ternak yang kurang baik akan berimbas kepada kegagalan kebuntingan. Keunggulan dari metode ini adalah di mana metode ini dapat mendeteksi keberhasilan kebuntingan sejak dini, bahkan dalam usia kebuntingan 2 minggu. Dan proses pengujiannya tidak terlalu sulit. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu ketika ternak mengalami kegagalan kebuntingan pada pertama kali, di mana corpus luteum cervical ini atau CLP membuat kadar progesteron ini menjadi sangat tinggi, sehingga pada pengukuran kebuntingan selanjutnya, yaitu kebuntingan setelah yang ini, dengan menggunakan metode yang ini atau GEA-Gesdek akan menunjukkan hasil yang positif dan negatif pada usia kebuntingan 1-6 bulan, sehingga metode ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai, sehingga harus dilakukan metode yang lain. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Valentinus Paraloparesi. Saya di sini juga akan menjelaskan apa itu dan bagaimana itu metode palpasi rektal yang dilakukan pada sapi atau ternak-ternak besar lainnya. Silahkan disimak videonya bagaimana. Terima kasih. Selanjutnya ada kegiatan metode palpasi rektal. Ya, ini merupakan salah satu gambar kegiatan palpasi rektal dilakukan. Dalam metode palpasi rektal, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendiagnosa kebuntingan yang dapat dilakukan dengan tepat pada ternak seperti kuda, kerbau maupun sapi, ternak-ternak besar seperti itu. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam bagian rektum ternak tersebut hingga tercapai pada perabaan terhadap uterus dan ovarium, sehingga dapat diketahui kondisi organ reproduksi pada ternak tersebut, apakah mengalami kelainan, serta siklus reproduksi yang terjadi pada seekor ternak normal atau tidak normal. Sebelum dilakukan palpasi rektal, perlu diketahui terlebih dahulu sejarah perkawinan ternak tersebut. Tanggal berapakah terakhir melakukan kelahiran, tanggal berapa dan jumlah perkawinan melalui inseminasi buatan atau secara alami, dan kejadian-kejadian penyakit yang pernah menjangkit ternak tersebut. Nah, tanda-tanda terjadinya kebuntingan sendiri dapat diketahui melalui beberapa hal, yaitu adanya pembesaran abdomen sepertiga bagian bawah kanan yang mendekati 3 bulan, terlihatnya oodema pada vulva yang semakin jelas,
peningkatan pada kelenjar ambing darah, adanya fremitus, terjadinya predisposisi atau kegemukan pada ternak, dan pada umumnya sendiri sapi-sapi yang mengalami kebuningan itu memiliki karakter yang tenang. Nah, berikut ini merupakan visualisasi gambar di mana dalam melakukan kegiatan palpasi rektal, tangan dimasukkan ke dalam rektum sapi hingga tercapai pada uterus dan ovarium pada sapi tersebut untuk mengetahui status kondisi dari organ reproduksi ternak tersebut. Nah, kemudian palpasi rektal sendiri dilakukan pada ternak untuk minimal di atas 3 bulan. Kenapa? Karena kalau di bawah 3 bulan dilakukan palpasi rektal sulit pada sapi, sulit pada peternak untuk melakukan deteksi kebuntingan. Jadi harus dilakukan pada sapi yang berumur 3 bulan ke atas setelah ternak sapi tersebut dilakukan inseminasi buatan. Palpasi rektal sendiri dapat dilakukan sebelum inseminasi buatan, jadi tidak hanya dilakukan setelah kegiatan inseminasi buatan, tetapi dapat juga dilakukan sebelum kegiatan inseminasi buatan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui status kebuntingan secara dini pada ternak tersebut. Tujuan sendiri dilakukan palpasi rektal itu untuk mengetahui letak dan posisi organ reproduksi pada ternak betina tersebut, serta status kebuntingan pada ternak tersebut, dan mengetahui kondisi normal atau tidak normal pada ternak tersebut. Nah, ada beberapa kelebihan juga pada metode palpasi rektal ini, yaitu metode palpasi rektal ini memiliki keakuratan yang tinggi serta lebih fleksibel. Namun kekurangannya yaitu benar-benar membutuhkan seseorang atau peternak yang ahli, yang handal dan berpengalaman untuk melakukan kegiatan ini, supaya kegiatan palpasi rektal dalam mendeteksi kebuntingan berjalan dengan tepat dan akurat. Sekian penjelasan mengenai metode kegiatan palpasi rektal. Saya Valentinus Paralparesi. Terima kasih. Palpasi abdominal merupakan suatu cara untuk mendeteksi kebuntingan dengan cara meraba abdomen atau rongga perut bagian kanan. Mengapa rongga perut bagian kanan? Karena abdomen yang terdapat pada bagian kiri hanya berisi rumen, sedangkan rongga kanan nantinya akan berisi daging. Palpasi abdominal juga dapat digunakan untuk mendeteksi suhu pada tubuh, adanya getaran, pergerakan, ukuran konsentrasi dan ukuran. Kelebihan palpasi abdominal tidaklah sulit, tidak memerlukan alat khusus dan tidak melakukan memerlukan kemampuan khusus. Palpasi abdominal merupakan palpasi yang tidak membutuhkan biaya mahal. Palpasi abdominal memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat dilakukan 3 bulan terakhir kebuntingan. Tingkat keakuratan palpasi abdominal tidak sebesar USG, yaitu tingkat keakuratannya dengan sebesar 60-70%. Apabila USG bisa mencapai 95%. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Risma Yudianini dan saya akan menjelaskan metode non-return rate atau NRR. NRR merupakan persentase sapi betina akseptor inseminasi buatan yang tidak birahi lagi selama 20-60 hari atau 60-90 hari pasca dilakukan inseminasi buatan. Prinsip metode NRR itu sendiri pengamatan birahi pada selang siklus birahi pasca inseminasi buatan. Metode NRR berpedoman bahwa sapi yang setelah diinseminasi buatan tidak birahi lagi dan dianggap bunting. Tingkat keakuratan metode NRR ini sebesar 68%. Namun sebenarnya tergantung terhadap ketepatan dalam mendeteksi birahinya. Metode NRR sendiri memiliki kekurangan, yaitu pada ternak yang memiliki gangguan reproduksi seperti kista ovarium, infeksi uterus, dan anestrus tidak menunjukkan gejala birahinya dan dianggap sebagai ternak bunting sehingga menyebabkan kesalahan diagnosis kebuntingan ternak. Kelebihan metode NRR itu sendiri tidak memerlukan biaya mahal karena proses deteksi kebuntingan hanya melakukan pengamatan siklus birahi pada ternak setelah dilakukan inseminasi buatan. Berdasarkan praktikum acara 5 mengenai perkawinan, inseminasi buatan, dan deteksi kebuntingan dapat disimpulkan bahwa deteksi birahi pada ternak perlu dilakukan sebelum ternak tersebut dilakukan inseminasi buatan untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pengenceran semen juga diperlukan sebelum proses perlakuan inseminasi buatan pada ternak. Indikator keberhasilan inseminasi buatan yang dilakukan dapat tercermin dari adanya kebuntingan pada hewan ternak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekian laporan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.